Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang paling utama untuk dikerjakan di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Kalam Allah. Ayat Allah. Al-Quran adalah rahasia tentang dia. Apa yang ada di sisinya, apa yang menggambarkan tentang dia, itulah kemudian yang dituangkan ke dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut dengan ayatullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda tentang dia. Memang kita tidak bisa langsung melihat Tuhan, zatnya Allah mustahil untuk bisa dilihat. Yang bisa kita lihat hanya ayat-ayat tentang dia, kebesaran-kebesaran dia. Ayat Allah terkadang ada yang bersifat materi, seperti alam dunia, alam semesta ini. Ada juga yang bersifat non-materi, metafisik yang tidak terlihat. Dan salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki dua sifat. Sifat tertulis dan sifat yang tidak tertulis. Yang terkadang yang begitu dekat dengan kita. Sesuatu hal yang tertulis. Inilah yang nyata dalam diri kita. Tetapi hakikatul Quran, hakikat Al-Quran, apa yang dibalik dari yang tertulis. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada orang yang bisa memegang, tidak ada orang yang bisa memahami dan menyentuh Al-Quran illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Sebab Al-Quran ini tentang dia, dan dia Tuhan Maha Suci. Makanya hanya hati-hati yang bersih yang bisa memahami Al-Quran. Ketika hati kita masih terikat dengan dunia, punya pamrih, punya kepentingan, jangan. Mohon maaf, semua ucapan kita tentang Al-Quran tidak lain adalah nafsu kita, keinginan kita. Makanya seorang wali Allah katakan bahwa Al-Quran hanya pantas untuk ditafsirkan, didekati oleh orang-orang yang telah suci hatinya, orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi ketika orang-orang yang masih melihat Al-Quran sebagai jalan untuk mencari keuntungan dunia, Al-Quran hanya akan menjadi hijab baginya. Al-Quran mengatakan, oleh karena itu, hanya orang-orang yang suci yang bisa memahami Al-Quran. Huwa nurun, dia adalah cahaya. Yubayyin, dan dia memberi penjelas kepada kita. Orang-orang yang bingung, orang-orang yang stres, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang punya beban dalam hidupnya, coba datangi Al-Quran. Huwa syifa'un wa rahmah. Dia memberi obat bagi kita. Dia menyembuhkan segala penyakit. Allah bukan katakan huwa dawa, tapi syifa'un. Dia merupakan penyembuh. Terkadang ada obat tidak menyembuhkan. Ini enggak, ini sudah penyembuh, bukan lagi berupa obat, tapi sudah betul-betul penyembuh bagi kita. Yakin, kalau Anda mendatangi Al-Quran, seluruh beban hidup Anda, masalah yang Anda hadapi, seharusnya selesai. Tapi masalahnya pada kita. Ini kuncinya di kita. Makanya jangan tanyakan kenapa Al-Quran tidak memberi manfaat kepada kita. Kenapa sholat tidak memberikan manfaat kepada kita. Kenapa puasa pada akhirnya tidak memberikan manfaat kepada kita. Bukan semua itu. Tapi pada masalahnya adalah diri kita. Ini masalah utama. Huwa syifa'un wa rahmah. Harusnya kita semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Menyebut nama Allah. Berzikir, mengingat Allah. Dan Al-Quran itu adalah puncak dari zikrullah, zikir kepada Allah. Tapi ternyata kita tidak semakin tenang dengan Al-Quran. Kita tidak semakin mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Bukannya kita semakin takut ketika berada di dekat Al-Quran. Kita merasa biasa-biasa saja. Makanya muliakan ini Al-Quran.
Coba lihat, terkadang Al-Quran kita taruh begitu saja. Kita taruh di lantai pada saat kita membaca. Allahu Akbar. Bagaimana kemudian Al-Quran bisa menjadi penyembuh bagi kita ketika kita tidak pernah menghormati Al-Quran. Kita masih lebih menghormati HP kita. Kita jaga, kita taruh di tempat yang begitu mulia. Al-Quran kita taruh di bawah kita, terkadang lewat begitu saja. Ini coba lihat bagaimana kita memposisikan sesuatu yang datang dari Allah. Bagaimana kemudian kita mau mengharap ada manfaat untuk kita. Harusnya kita muliakan dulu. Kita hargai dulu. Baru kemudian kita mengharap itu memberikan manfaat kepada kita. Inilah kita. Makanya perbaiki sikap kita terhadap apa yang datang dari Allah. Demikian. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain tentang manfaat Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن